Mama Sempur ini atau Kiai Haji Tubagus Mama Bakri ini belajar kepada Habib Utsman bin Yahya. Nah, akhirnya Habib Utsman bin Yahya mengajar sampai beliau meninggal dunia. Beliau meninggal pada tahun 1914. 1914 dalam usia kurang lebih 91-92 tahun. Dan ketika itu jenazah beliau itu banyak yang mengantarnya 10.000 orang. Disolatkan kalau tidak salah di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Akhirnya jenazah beliau dimakamkan di Said Naum. Di Tanah Abang tuh depan Al-Ma'mur ada Said Naum. Di situ pekuburan tadinya, tapi ketika zaman Ali Sadikin tuh dibongkar, banyak makam-makam dibongkar, termasuk makam Habib Utsman dibongkar. Begitu dibongkar, sempat rame, gejolak karena ini seorang musuh ulama besar. Akhirnya pihak keluarga merelakan, ya, akhirnya dibongkar. Begitu dibongkar, pas dipindahin, jasadnya nggak ada. Jasadnya udah nggak ada. Orang ada yang bilang tanahnya jasadnya dipindahkan di mana, wallahu a'lam. Yang jelas Habib Utsman dimakamkan di Said Naum, begitu. Jadi kita Habib Utsman ini beliau menggunakan pengaruhnya, beliau memang dekat sama pemerintah Belanda. Ya, tapi kedekatan beliau jangan disalahgunakan sebagai menjilat. Jadi begini, ada namanya konsep mudaroh. Mudaroh ini kita untuk melindungi agama kita, itu mudaroh. Ada namanya mudahana. Mudahana ini kita sifatnya menjilat untuk kepentingan pribadi. Habib Utsman ini menggunakan pengaruhnya, bahkan beliau memang dikasih bintang sama Belanda. Tapi dengan tujuan untuk menjaga agama. Karena kenapa? Habib Utsman meminta contoh. Ketika ada kodi-kodi yang nakal, hakim-hakim yang nakal, itu Habib Utsman minta sama pemerintah Belanda harus ganti ini. Atau ada dukun-dukun yang tadi menebarkan khurafat yang bisa membuat agama rusak. Karena perlu diingat zaman dulu, zaman Habib Utsman itu Belanda nggak melarang masalah untuk ibadah. Habib Utsman menggunakan pengaruhnya agar ditindak dukun-dukun ini. Nah, contoh lain kasus. Saya dapat cerita ada dari namanya Said Ali bin Yahya. Masih ada orang penulis Habib Utsman juga. Nah, dia Habib Ali bin Yahya ini pernah bercerita kepada saya, beliau dapat cerita dari cucu Habib Utsman langsung. Masalah Said Ja'far bin Muhammad bin Agil, nah, cucu Habib Utsman ini dapat cerita langsung dari anak Habib Utsman, namanya Habib Hasan. Habib Hasan ini kakek dari Almarhum Umi Fadlun, istri Habib Rizik. Umi Fadlun binti Fadil bin Hasan. Nah, suatu saat Habib Utsman minta ditemenin dengan anaknya Habib Hasan untuk ke kantor Belanda yang di Bogor, Istana Bogor. Ketika itu Habib Utsman marah-marah di depan jenderal Belanda ketika itu. Sampai saking marahnya Habib Utsman itu beliau lepas lencana bintangnya. Beliau lepas lencana bintangnya, maaf, dia taruh di bokongnya. Itu tanda beliau marah. Lalu ketika itu jenderal Belanda mengatakan, ada apa wahai Habib? Habib Utsman mengatakan, tolong Anda bertindak hentikan orang-orang Cina itu di Kali Ciliwung, maaf, motong babi sembarangan. Sedangkan zaman dulu dimanfaatkan untuk nyuci pakaian untuk ambil wudhu. Saya nggak mau kalau orang-orang motong babi sembarangan di kali itu bisa mencemarkan. Di situ orang nyuci pakaian, di situ ngambil wudhu. Akhirnya ketika itu lihat Habib Utsman marah, cepet-cepet Belanda menindak. Nah, itu kan artinya kan sifat mudana. Memang beliau dekat, kita nggak pungkiri, tapi beliau gunakan pengaruhnya itu untuk agama. Beliau tidak terlibat masalah politik. Pokoknya beliau hanya menjalankan kontribusi beliau sebagai menjaga agama, seperti itu. Jadi tadi Habib bilang di buku ini surat menyurat dan wajah Islamnya, di buku ini surat menyurat para ulama dengan senuk. Ini dikarang sama Ginanjar Syaban. Ini masih ada orangnya. Di sini beliau mengadakan penelitian langsung di Leiden. Di situ ada surat menyurat antara ulama kita, banyak tokoh-tokoh masyarakat kita dengan senuk Purwoji. Anda bacakan saja, singkat aja. Ya, jadi biar kita tahu yang mengadakan pendekatan dengan senuk bukan Habib Utsman aja. Satu, bagaimana di sini di buku itu tadi ada surat menyurat Kiai Soleh Darat Semarang. Ini Kiai Soleh ulama besar nih, guru dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Saya Soleh Darat Semarang. Nah, beliau ulama besar dari Jawa dan juga guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Soleh Darat mengirimkan surat kepada Senuk, ya, ketika itu Senuk di Batavia, Kiai Soleh Darat di Semarang. Nah, dalam suratnya Kiai Soleh Darat menyebut Senuk sebagai begini, kata Kiai Soleh Darat, ya akhi fit dunya wal akhirah, wahai Senuk itu saudaraku di dunia dan akhirat. Ya. Yang dimana dalam suratnya itu Kiai Soleh Darat mengadukan pada Senuk terkait di daerahnya ada tokoh agama yang berbuat korupsi, yang dimana dengan bantuan Senuk berharap agar Senuk ini mencopot ini tokoh agama dari jabatan kodi. Ya. Nah, dilaporkan sama Kiai Soleh Darat kepada Senuk agar Senuk merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ganti ini. Artinya apa? Kiai Soleh Darat mengadakan hubungan dekat kepada Senuk. Apakah Kiai Soleh Darat menjilat? Kagak. Buat kepentingan umat. Karena mau nggak mau dulu megang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Itu satu. Yang kedua, di sini yang Anda mau bahas juga yaitu ada surat dari Syekh Muhammad Arsad bin Thayyib Al-Banjari dan beberapa ulama Banjar lainnya. Surat tersebut yang diajukan kepada Senuk pada tahun 1896 Masehi. Surat tersebut berisi begini. Para ulama Banjar mengadukan kepada Senuk ada masjid
baru didirikan. Jadi kan kalau ada masjid yang dekat kan sholat Jumat jadi taat binaan. Pada tahun 1929 terjadi diskusi antara Agus Salim dengan Senuk mengenai Palestina. Nah, memang Senuk ini seorang yang terbuka ide-idenya, artinya terjadilah dialog ilmiah antara Jadi dia. memang banyak tokoh-tokoh yang berhubungan surat dengan Banyak. Jadi menurut bacaan Habib nih, menurut bacaan Habib, kenapa sih hanya Habib Usman aja yang dituduh dengan memiliki kedekatan khusus dengan Senuk? Nah itu yang saya nggak tahu. Ya, makanya kalau kita ini mesti fair kalau meneliti. Jangan ada penelitian ini didasari dengan kebencian. Ya kan? Jangan ada kebencian. Yang tadi kita paparkan banyak ulama-ulama selain Habib Usman mengadakan surat menyurat kepada Senuk. Ya, tapi kita husnuzon ulama-ulama kita ini sifatnya yaitu mudaroh, menjaga agama. Karena mau nggak mau, diakui nggak diakuin, yang punya wewenang membimbing hukum ini pemerintah Hindia Belanda. Dan pemerintah Hindia Belanda sangat mendengarkan usulan dari Senuk Horgonya. Anda kasih contoh lagi, Bang Muksin. Ya, jadi banyak orang yang menuduh bahwa Habib Usman orang yang memadamkan jihad, ya, atau menggembosi perlawanan rakyat Cilegon terhadap Belanda. Ya. Bahkan beliau dituduh juga sebagai loyalis antek Belanda karena memfatwakan geger Cilegon itu bukan jihad. Memang betul kita akuin. Dalam kitab Habib Usman ini, Habib Usman mengkritik masalah orang-orang Cilegon mengangkat senjata. Tapi bacanya ini potong-potong, nggak tuntas. Anda bacakan sedikit ya. Ya, ya. Di sini. Ya. Dalam kitab beliau ini Manhajul Istiqomah, ya, beliau katakan ya, bahwasanya ya, kita mesti bedakan mana jihad ya, yang sesuai dengan syar'i, mana yang bukan jihad tapi ada kepentingan mengorbankan orang banyak. Ya. Adapun masalah jihad kata Habib Usman, adapun itu masalah jihad, ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya dalam ibadah. Jihad itu ada rukun-rukun dan syaratnya, yaitu yang dinamakan min babil khitab al-wad'i, yaitu daripada hukum syara. Ya, yang dengan sebab atau syaratnya itu ada sebab dan syaratnya. Adapun suatu pekerjaan syara atau syariat yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, maka itu dinamakan batil lagi fasid. Kalau kurang rukun, kalau kurang syaratnya, nah, ya, dan tiada wajib untuk dikerjakan. Nah, adapun rukun-rukun dan syarat jihad, maka ini Habib Usman melihat ini nggak cukup rukun-rukun dan syarat-syaratnya mengatasnamakan jihad. Ya. Nabi SAW, Nabi Habib Usman mengatakan, Nabi berdakwah di Mekah waktu awal Islam itu berdakwah selama 13 tahun. Allah belum memerintahkan jihad karena dilihat ketika itu umat Islam masih sedikit dan belum kuat. Kalau Nabi mau, Nabi sebentar angkat doa bisa. Tapi ayat jihad belum turunkan. Baru ketika Nabi hijrah ayat jihad itu turun karena dilihat umat Islam memang udah siap ada rukun-rukunnya. Jadi ibarat kata kalau bahasa kita nggak mati konyol lah begitu. Nah begitu. Nah menurut Habib Usman bin Yahya syarat-syarat jihad itu adalah harus mempunyai di antara syarat jihad ya harus kita mempunyai tersedianya persenjataan. Ya. Dan yang kedua, kalau memang orang kafir menyerang kita, memang maka kita harus membela diri kalau menyerang. Dan jihad hanya diperbolehkan dan sah kalau kita mempunyai syarat-syarat lengkap kayak persenjataan, memang sudah siap, ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada buku. Ini buku di sini ceritakan Karl Stemring nih, ya, seorang sejarawan, di situ mengatakan pemberontakan di Cilegon pada tahun 1888 di sejarahnya Bang Muksin, itu dipimpin sama namanya Haji Wasit. Ya, sebenarnya rencana Haji Wasit ini untuk memberontak atau dengan istilah memakai nama jihad, ya, itu sebetulnya ditolak sama ulama Banten juga namanya Haji Marzuki. Haji Marzuki ini murid dari Syekh Abdul Karim, ya kan? Murid dari Syekh Abdul Karim ulama Banten. Haji Marzuki tidak menyetujui ambisi kelompok Haji Wasit yang mau mengadakan pemberontakan bersenjata karena kita ini belum cukup dan akan orang sipil kena korban banyak ketika itu. Ya. Nah, karena menurut Haji Marzuki ini, ya, karena ketika itu dilihat nih rakyat ini belum siap, ya, dan beliau melihat, maksudnya Haji Marzuki ini melihat perbuatan yang dipimpin oleh Haji Wasit yang mengatasnamakan jihad ini akan sia-sia dan bakal memakan korban yang banyak. Ya, tapi sayang pendapat Haji Marzuki ini ditolak oleh Haji Wasit dan pada akhirnya Haji Marzuki pun segera berangkat pulang lagi ke Mekah. Bahkan yang kedua, andai kata Habib Usman ini dianggap antek Belanda atau memadamkan cahaya jihad gara-gara mengkritik masalah Cilegon ini, pasti Habib Usman bakal dikritik sama Syekh Nawawi Al-Bantani pasti. Karena Syekh Nawawi itu masih hidup ketika itu. Ya, karena Haji Wasit ini, Haji Marzuki ini yang menolak gerakan Cilegon ketika sarannya nggak didengar sama Haji Wasit, Haji Marzuki pulang ke Mekah dan dia bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah di sini, ya. Tapi faktanya Syekh Nawawi pun tidak memberikan komentar apa-apa masalah peristiwa geger Cilegon, nggak ada komentar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan Syekh Nawawi Banten mengatakan, ya kata Syekh Nawawi Banten, ya mengatakan syarat utama dalam jihad itu, ya harus ada kesiapan mobilisasi perang dalam fikih itu.
seperti tersedianya persenjataan, perlengkapan perang. Karena kenapa? Tujuan utama jihad kata Nawawi ini liiqamatid din, yaitu untuk kita bisa mendirikan terlaksanakan ajaran agama. Artinya selama agama masih jalankan dan kita memang masih kurang lemah, ya udah yang penting kita jalankan agama. Kecuali kalau Anda ditindas, nggak boleh sholat, baru dalam keadaan lemah pun kita angkat senjata. Nah itu kan kritik-kritik seperti itu nggak dipaparkan dalam sejarah. Tahunnya mengutip kitab Habib Usman, dipotong Habib Usman mengatakan geger Cilegon itu bukan jihad tapi gurur. Nah tapi nggak dibaca lengkap tuh sejarahnya gitu. Ya, poinnya pada waktu geger Cilegon itu syarat-syarat untuk fikih jihadnya belum terpenuhi. Betul, Ya, betul. Dua pertanyaan terakhir Habib. Ada juga isu yang mengatakan bahwa Habib Saya tadi sedikit menyimak ya sebuah video dari Al-Habib Al-Ajami, siapa namanya? Idrus Al-Habsyi ya. Nah, Al-Habib Sunakhorogronya, Muslim yang ganti nama Abdul Ghaffar ya, pada tahun 1885 di Mekah. Nah, jadi dalam videonya itu saya mengambil 2 poin di sana, Beb. 1. Al-Habib Al-Wali Al-Gutub Utsman bin Yahya saat digali magamnya di saat masa jabatan gubernurnya Bapak Ali Sadikin. Itu nggak ada jasadnya, Beb. Nggak ada jasadnya. Ya, itu nggak ada jasadnya. Pertanyaannya, jasadnya Al-Habib Al-Wali Al-Gutub itu kemana? Kan katanya di Tanah Abang tuh. Ya, katanya kan di Tanah Abang. Nah, kemudian terjadi penggusuran lantaran pelebaran jalan atau hal apalah. Saya kurang tahu. Nanti bisa dicek lagi itu. Di mana saat magamnya Al-Wali Al-Gutub Utsman bin Yahya digali sampai berapa kedalaman berapa meter itu nggak ada jasadnya. Ya, padahal ketika seseorang itu meninggal pada tahun atau dikuburkan pada tahun 1914. Kemudian di tahun berapa itu? Sekitar 70 ya, tahun 1970 setidaknya itu kalau jasadnya nggak utuh, setidaknya ya tulang belulangnya itu masih ada, Beb. Nah, kemudian pertanyaannya, itu jasadnya Al-Wali Al-Gutub ini kemana? Subhanallah yakni, Beb Rogi. Pertanyaannya kemana jasadnya? Ya mungkin itu sudah diterima oleh Faqihil Muqaddam di Sidratul Muntaha. Sehingga jasadnya itu tidak ditemukan. Gitu. Subhanallah, na'am yakni. Dan kemungkinan itu dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha bersama Faqihil Muqaddam. Jadi begitu, Beb. Itu poin pertama ya. Poin kedua, ana lupa ya. Oh iya, poin yang kedua itu begini nih, poin kedua ini. Jadi antum ini selama ini itu mencaci maki Al-Wali Al-Gutub Utsman bin Yahya sebagai antek Belanda gitu kan. Kemudian Utsman bin Yahya itu mendapatkan gaji dari Belanda itu 100 gulden tiap minggunya, tiap bulannya. Jadi gajinya itu ditolak. Tidak diterima oleh Al-Imam Al-Wali Al-Gutub Utsman bin Yahya, mufti awalan wa akhiran. Itu nggak diterima oleh beliau. Sehingga ya saat terjadi pemberian medali bintang salib singa, itu katanya ditaruh di pantat. Nah ini penguatan ini, bahwa pantatnya itu ternyata berubah. Pantatnya bukan di sini, di belakang, tetapi pantatnya berubah di sini. Nah, dan katanya ini. Jadi Habib tersebut ngomong dari cucunya Al-Habib Utsman bin Yahya. Kemudian cucunya Habib Utsman bin Yahya dari anaknya Utsman bin Yahya. Yang namanya siapa itu? Hasan atau siapa? Ana lupa ya nih. Kemudian anaknya itu dari anak yang lain. Kemudian anak yang lain bercerita langsung dari Al-Habib Utsman bin Yahya. Di mana pada suatu ketika Al-Habib Utsman bin Yahya itu marah-marah dengan Belanda. Di depan istana Cenage. Di depan istana, nggak tahu itu apakah di Bogor, entah itu di Batavia, yang kemudian marah-marah, kamu kenapa bisa? Kata Belandanya, kamu kenapa enggak kamu zolim kepada masyarakat anu katanya. Sehingga apa? Sehingga bintang salib singanya itu ditaruh di pantat. Naam. Ditaruh di pantatnya katanya. Nah, lalu saat kita menanyakan apakah kisah tersebut memiliki fakta sejarahnya, data sejarahnya, ya nggak bakalan ketemu, Beb. Kenapa? Ya karena dongeng. Itu loh, karena namanya juga gonon. Gonon katanya. Ya, kalau nggak salah. Subhanallah yakni. Ya, itu kedua.
Nah, kemudian poin ketiga itu, ya, Habib generasi bangkit. Di situ menyebutkan dalam videonya ya, di situ menyebutkan dan mungkin nanti dalam kesempatan yang lain akan kita podcastkan bersama Al-Habib Al-Wali Al-Qutub, Habiban Ar-Ragiyul Asyam. Apa itu? Jadi ada satu ulama yang kurang lebih umurnya samalah dengan siapa namanya, Utsman bin Yahya. Dan beliau kelahiran 1820, yaitu siapa? Mbah Soleh Darat. Nah, Mbah Soleh Darat ini kan merupakan guru dari masing-masing para ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmisi. Oh, itu juga cenage. Jadi Mbah Soleh Darat itu juga mengirimkan surat kepada Belanda. Bukan kepada Belanda, kepada Al-Habib Putih Snok Horgronya. Katanya di sana Mbah Soleh Darat itu memberikan masukan kepada Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Habib Putih Snok Horgronya, bahwa di Semarang itu ada seorang pejabat yang dia itu korupsi besar-besaran. Dan itu satu. Ternyata saat kita telusuri informasi ini, Beb, meskipun saya belum mendapatkan datanya secara langsung ya, tapi dari beberapa narasi dari alif.id ataupun dari website-website yang lain ya. Nah, ternyata orang yang dilaporkan oleh Mbah Soleh Darat itu adalah seorang kapiten, kurang lebih seorang kapiten Arab, yakni kurang lebihnya ya, atau dari kalangan Arab lah, seorang pejabat yang dari kalangan Arab. Subhanallah, yakni kemudian kan ingin menyamakan antara Habib Utsman bin Yahya dengan Mbah Soleh Darat. Kalau Mbah Soleh Darat itu hanya melaporkan saja, kemudian tidak ditemukan jawaban dari Habib Snok Horgronya. Nggak ada. Nah, justru yang ada itu begini, Beb. Beliau ini kan produktif. Seorang ulama Nusantara yang sangat produktif. Dan juga gencar dalam melawan kolonialisme, kolonial Belanda. Sehingga apa? Sehingga ditemukan banyak bukti-bukti bahwa beliau itu mengecam sistem yang digunakan oleh Belanda, yaitu apa? Dengan mengangkat para kodi-kodi atau apa bahasanya itu ya? Saya rada lupa itu. Para bahasanya saya ingat-ingat dulu. Para kodi atau bahasanya kodi itu apa, Bib Rogi? Itu bidang antum itu. Nah, itu di HP sini apa sini ya? Anak poho juga ya ini. Sistem ya yang digunakan ya. Penghulu. Jadi kan yang ngatur urusan agama di sini itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, urusannya hanya sekedar permasalahan sholat, permasalahan puasa, permasalahan zakat, dan juga permasalahan pernikahan. Itu urusan agama itu, versinya Belanda. Nah, di mana di sini beliau itu anti ya kemapanan, dan juga beliau bersikap kritis melalui karya tulis. Dan juga beliau menolak praktek keagamaan yang distandarisasi oleh pemerintah kolonial melalui lembaga kepenghuluannya. Artinya perlawanan dari Mbah Soleh Darat itu nyata gitu loh. Nyata dan tegas gitu. Dua sudah. Kemudian yang ketiga, di mana saat itu ya segala macam penterjemahan terhadap teks ayat Al-Quran yang kemudian diajarkan kepada para kalangan masyarakat atau kepada kalangan santri itu kan dilarang oleh Belanda. Nah, kemudian pada faktanya ternyata Mbah Soleh Darat itu sengaja membuat tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran atau terjemahan terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran lah versi bahasa Jawa. Dalam rangka apa? Mendidik masyarakat agar masyarakat itu memahami.
teks keagamaan, ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Gitu. Ini ketiga sudah kan. Kemudian berikutnya yang keempat. Yang keempat ini. Ini perbedaan antara Usman bin Yahya dengan Mbah Soleh Darat ya. Di mana Mbah Soleh Darat itu, beliau mengeluarkan apa? Fatwa. Bahwa meniru gaya hidup Belanda seperti memakai jas, memakai celana, memakai dasi. Haram. Kenapa? Dan itu membahayakan akidah ya. Kenapa? Karena dianggap sebagai tasyabbuh bil kufar, yaitu penyerupaan dengan orang-orang kafir. Itu perlawanan yang dilakukan oleh Mbah Soleh Darat. Kemudian yang berikutnya, yang keenam. Sampai beliau itu apa? Ya, bentar. Ini di dalam arsip konsul Belanda yang di Jeddah ya. Terdapat catatan mengenai upaya lobi politik yang dilakukan oleh Kiai Haji Soleh Darat kepada pemerintah Turki Ottoman untuk melawan dominasi Belanda di Hindia Belanda. Dan keberadaan arsip ini membuktikan bahwa aktivitas perlawanannya tidak hanya bersifat lokal, tapi juga internasional dan masuk dalam pantauan Ijen Belanda. Nah itu Mbah Soleh Darat ya. Artinya apa? Perlawanan yang dilakukan oleh Mbah Soleh Darat itu real, nyata. Baik dalam ranah nasional atau bahkan internasional ya beliau lakukan. Ya. Makanya dalam sebuah surat kabar itu The Lokomotif yang terbit di Semarang memuat dua laporan penting di mana pada tahun 1902 edisi ini mencatat kekhawatiran Belanda atas pengaruh besar yang dimiliki oleh Kiai Soleh Darat, di mana laporan ini menyebutkan bagaimana masyarakat termasuk pejabat pribumi sangat menghormatinya, bahkan menghadiri hajatan di rumahnya dan berdesakan untuk mengambil air suci sebagai berkah darinya. Potret ini menunjukkan dirinya bukan sekedar ulama biasa, Mbah Soleh Darat,